tiada lain tujuan dari pelaksanaan habibisasi atau membaalwikan makam-makam itu adalah punya niat tidak baik terhadap bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan video ini. PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Jawa Timur tindak lanjuti habibisasi makam-makam di areal makam Sunan Bonang. Semua menjadi ba'alwi. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita melihat tayangan video tersebut di channel tersebut tadi, kita seharusnya bisa mengambil satu pelajaran, bahwa proses habibisasi, menghabibkan makam-makam yang ada di sekitar Sunan Bonang, yang mana dulu-dulunya itu namanya tidak jelas, sekarang menjadi jelas, dan di situ menjadi nama-nama kelompok Habib Indonesia. Jadi di sini ada sebuah upaya yang mana mengarahkan situs-situs makam ini dari yang lama menjadi baru, dan yang baru ini nama-nama dari batu nisan itu menjadi nama-nama dari marga habaib. Berarti para habaib itu telah mengupayakan agar makam-makam di sekitar Sunan Bonang ini menjadi nama dari marga mereka, walaupun pada kenyataannya itu bukan. Sehingga PWI Jatim ini mengupayakan agar dikembalikan seperti semula, sehingga sejarah bangsa itu menjadi lebih baik. Pertanyaannya, siapa yang melakukan ini? Yang menghabibisasi, menghabibkan makam ini siapa? Padahal mengganti nama dari sebuah makam menjadi nama orang lain itu adalah pelanggaran. Satu, pelanggaran dari keluarga sahibul makam. Yang kedua, pelanggaran dari sisi aturan syariat bahwa menamakan seseorang yang bukan namanya itu adalah haram. Nah, setelah kita mengetahui siapa ini yang berbuat, tentu ada tujuannya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka itu apa? Menghabisisasi, menghabibkan atau membaalwikan makam-makam itu. Tentunya mereka itu punya tujuan. Nah, tentunya kalau disimpulkan, jelas tujuannya adalah tidak baik. Tujuannya mereka itu tidak baik. Ingin nama mereka menjadi tenar di sekitar makam-makam Sunan Bonang. Tidak berhenti sampai di sini. Di tempat-tempat lain
makam yang sudah diubah menjadi marga habaib itu sangat banyak. Lalu apa tujuan mereka dengan merusak situs-situs makam yang asli menjadi tidak asli? Tentunya sejarah bangsa menjadi berbelok. Bila hal ini dibiarkan, maka pada akhirnya anak-anak atau putra-putri bangsa ini menjadi tersesat di dalam memahami sejarah bangsa Indonesia secara utuh. Lalu tujuan mereka yang menghabibisasi itulah yang menjadi tujuan. Kalau kita mengenang Israel menjajah Palestina, itu mereka dengan cara merubah-rubah makam di sekitar Masjidil Aqsa. Sehingga Israel bisa dengan atas nama tersebut mengobrak-abrik Palestina pada kenyataannya pada hari ini. Tiada lain tujuan dari pelaksanaan habibisasi atau membaalwikan makam-makam itu adalah punya niat tidak baik terhadap bangsa Indonesia ini. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil kedua adalah bagi semua pihak yang mengerti permasalahan ini, sadarlah bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang yang ingin merebut negara ini, ingin menguasai negara kita Indonesia tercinta ini dengan cara mereka. Sebenarnya setelah ratusan tahun kita ini terjajah dengan doktrin-doktrin golongan mereka. Kalau tidak menyembah mereka, tidak menghormati mereka, dengan hadis ini itu, kita akan masuk neraka dan lain sebagainya. Itu adalah doktrin menakut-nakuti. Yang akhirnya anak bangsa lah nanti yang menjadi korban. Kalau bangsa Indonesia ini, khususnya umat Islam, umat Nahdiyin, kalau tahu itu keturunan Rasulullah, zuriat Nabi, takdimnya bukan main. Tapi itu sudah benar. Tapi kalau cucu Rasulullah atau zuriat Nabi ini palsu, maka menjadi tidak benar. Bahkan kaum Nahdiyin ini atau umat Islam Indonesia, kalau sudah tahu itu adalah zuriat Nabi, mau mati demi mereka. Tapi setelah mati demi mereka, ternyata mereka itu bukan zuriat Nabi. Kira-kira apa nilai perjuangan anak bangsa ini dalam membela para habaib, dalam membela para ba'alwi? Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita berjuang sebisa mungkin untuk memperjelas putra-putri bangsa kita terhadap keadaan situasi yang sangat darurat saat ini, sehingga mereka semua bisa sadar kembali kepada bangsa Indonesia yang sebenarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.